Kembali di Anyus Malam, pemirsa, Polres Jepara, Jawa Tengah melakukan jemput bola dengan menggelar vaksinasi COVID-19 di objek wisata pantai Teluk Awur tadi pagi. Namun banyaknya warga yang datang membuat acara vaksinasi berubah kerumunan. Warga di objek wisata pantai Teluk Awur Jepara, Jawa Tengah antusias mengikuti vaksinasi yang digelar Polres Jepara, Jawa Tengah. Namun banyak warga yang mengantre tidak memperhatikan jaga jarak. Banyaknya peserta vaksinasi yang datang dalam waktu bersamaan membuat Kapolres Jepara AKBP Warsono turun tangan mengatur jarak antrian agar tidak terjadi kerumunan. Kali ini, vaksinasi di Pantai Teluk Awur hanya melayani 200 peserta karena keterbatasan tenaga medis. Untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan metode jemput bola di tempat lokasi wisata. Kenapa lokasi wisata yang kita jadikan sasaran? Karena untuk mencoba memfasilitasi masyarakat bagi masyarakat yang memang tentunya belum melaksanakan vaksin, kita fasilitasi untuk bisa melakukan vaksin di lokasi. Ya, kalau menurut saya cukup membantu untuk masyarakat untuk pemerataan vaksin, khususnya di daerah Jepara sendiri kan dari pemerintah sudah menyediakan vaksin untuk. Vaksinasi jemput bola di objek wisata dinilai efektif. Selain memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin, penerima vaksin akan lebih merata. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Anyus melaporkan. Pembelajaran tatap muka siswa di Blora, Jawa Tengah dihentikan pasca terdapat siswa yang positif COVID-19. Sebelumnya 44 guru di Blora dinyatakan positif COVID-19. Sejumlah klaster persebaran virus corona yang diduga dipicu akibat pembelajaran tatap muka mulai bermunculan. Setelah satu siswa di salah satu sekolah dasar di Blora dan 3 guru positif COVID-19, Pemkab Blora pun menghentikan PTM di sekolah. Guna mencegah klaster PTM sekolah, pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah melaksanakan tes antigen acak kepada siswa di sejumlah sekolah di Blora. Hasilnya, satu siswa SD Negeri 2 Patalan terindikasi positif COVID-19. Dengan adanya siswa yang positif COVID-19, pihak sekolah langsung menghentikan pembelajaran tatap muka dan melanjutkan dengan belajar daring. Untuk sementara bagi Bapak Ibu Guru yang indikasi positif, ini isoman selama 10 hari, jadi mengikuti instruksi dari Dinas Kesehatan Puskesmas Medang. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru yang lain, ini tetap masuk seperti biasa. Sebelumnya pada awal pelaksanaan PTM, Pemkab Blora melakukan swab antigen kepada 800 guru. Hasilnya 44 guru dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya 8 sekolah di Blora ditutup untuk tidak melaksanakan PTM. Kementerian Pendidikan menjelaskan sekolah tatap muka tetap berjalan meskipun klaster COVID-19 di sekolah bermunculan. Sementara Komisi 10 DPR menilai harus ada evaluasi dan perbaikan dalam sistem tatap muka yang berjalan untuk melindungi anak-anak dari sebaran COVID-19. Berikut cuplikan dialog iNewsroom pada hari ini. Kita penting untuk memastikan bahwa pembelajaran kita berjalan sebagaimana mestinya, tapi di sisi lain juga ada risiko juga yang harus dihadapi oleh para siswa ketika mereka belajar tatap muka. Dan saya justru menyoroti bagaimana kesiapan sekolah itu. Beberapa sekolah memberikan persyarat, misalnya anak boleh masuk sekolah, tanda tangan orang tua, tapi apabila terjadi sesuatu di sekolah, misalnya COVID-19, itu dikembalikan kepada orang tua, itu tanggung jawab orang tua. Bagaimana Kemendikbud melihatnya? Ya, saya pikir ini adalah tanggung jawab bersama dengan seluruh ekosistem pendidikan. Saya pikir tidak hanya orang tua, tapi juga sekolah, guru, kemudian kepala sekolah, dan masyarakat. Karena kan sekolah itu berdiri dari adanya partisipasi 3 hal ini. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dan Kemendikbud sendiri jauh-jauh sebelum mendorong adanya pembelajaran tatap muka ini telah membuat regulasi-regulasi ataupun pedoman-pedoman yang dapat dipatuhi oleh sekolah agar kita dapat memaintain pelaksanaan protokol kesehatan
di satuan pendidikan untuk menghindarkan adanya penularan COVID-19 ini. Oke. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab kita semua. Sampai di sana Pak Hasbi, tentu dengan data evaluasi yang dirangkum dari hasil survei ini Masud, ada identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah itu bisakah kita sebetulnya belajar? Jika terjadi penularan, apa faktor terbesar penyebab di sini? Kalau kita buka, kita mau berterus terang, apa yang terjadi di sekolah sampai anak-anak bisa kena COVID? Ya, sebenarnya ketika terjadi penularan, tentu kita bisa berkesimpulan bahwa ini bersumber dari belum meningkatnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi sekali lagi ketika kita mendorong anak kita untuk masuk belajar tatap muka, kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi kunci yang paling utama untuk menjaga adanya penularan COVID-19. Kalau kami melihatnya begini, yang paling penting adalah nomor satu adalah masalah kesehatan. Ya, masalah soal pendidikan itu bisa kita antisipasi dengan namanya sebagai hybrid learning, ya, ataupun nanti kita sebut saja PJJ. Jadi konteksnya justru disinilah peran daripada pemerintah daerah itu penting sekali terjadi. Ketika pemerintah daerah belum yakin, kita sebut saja sekarang ada PPKM level 4, 3, 2, dan 1. Tentu kalau kita berbicara level 1, ya tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan tatap muka. Ya, tapi kalau misalnya kita sebut saya sebagai level 4, ya sama sekali tidak boleh buka. Level 3, ketika mal sudah dibuka, sekolah belum dibuka, tentu ini akan menyebabkan satu pertanyaan, ya, ketika pasar, mal sudah dibuka, tapi kok sekolah tidak dibuka. Itu sebabnya menjadi amat penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi. Ya, sekali lagi kami pun juga tidak ingin ini testing the water, ya, anak-anak kita testing the water. Yang penting adalah koordinasi dan fungsi pengawasan harus benar-benar ketat. Segera vaksinasi untuk kesehatan dan ketangguhan negeri dan harus disiplin memakai masker. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Mulai dari kamu, lindungi diri, lindungi Indonesia. Ya pemirsa, setelah cukup lama ditutup, sejumlah tempat wisata mulai diserbu pengunjung pada akhir pekan ini. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.